Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai atau Zahrina Maimunah Khairina dengan NIM 220-138. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara kerja pemrograman robot berbasis ISP yang diampu oleh dosen saya sendiri, yaitu dosen pembimbing mikrokontroler oleh Bapak Muhammad Iqbal STNKOM. Jadi ya, yang pertama di sini ada persiapan. Persiapannya itu ada pendahuluan, alat dan bahan, dan testing. Pendahuluan mengenai ISP atau Expressive System Platform. Pada era teknologi yang terus berkembang, peran robotika semakin penting dalam berbagai aplikasi. Salah satu kemajuan yang signifikan adalah penggunaan mikrokontroler ISP atau Expressive System Platform dalam pengembangan robot, memungkinkan integrasi yang kuat dengan Internet of Things atau IoT. ISP dalam robotika adalah serangkaian mikrokontroler yang memiliki kemampuan yang menghubungkan ke Wi-Fi sehingga sangat berguna dalam menghubungkan robot dengan jaringan internet. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan robot yang dapat dikontrol dari jarak jauh dengan cara terhubung online. Jadi bahan yang diperlukan ada modul ESP8266 seperti node MCU atau Wemos D1 Mini. Yang kedua ada motor DC atau driver motor seperti L298M. Yang ketiga ada roda dan chassis mobil yang terbuat dari akrilik. Yang keempat ada baterai atau power supply yang sesuai. Yang kelima ada sensor, dan yang keenam ada controller jarak jauh, dan yang terakhir ada kabel jumper dan peralatan soldering jika diperlukan. Jadi langkah selanjutnya adalah langkah untuk merakitnya. Langkah-langkah ini adalah langkah yang paling umum. Yang pertama itu, potong dan rakitlah bagian-bagian akrilik sesuai dengan modul yang udah dibuat, sesuai desainnya. Oke. Yang kedua, pastikan ada ruang untuk semua komponen termasuk ESP8266, motornya, baterai, dan sensor jika digunakan. Lalu setelah itu kita membutuhkan koneksi elektronik. Oke. Di sini kita harus menghubungkan modul ESP8266 ke driver motor dan sensor jika digunakan menggunakan kabel jumper. Pastikan koneksi antara modul ESP8266 dan driver motor sesuai dengan koneksi yang diperlukan untuk kontrol motornya. Oke. Yang ketiga, kita membutuhkan coding dan program ESP8266. Gunakan Arduino IDE atau platform pemrograman lainnya untuk menulis kode yang akan mengontrol modul ESP8266. Yang kedua, programkan ESP8266 untuk menerima sinyal dari kontroler jarak jauh, misalnya melalui Wi-Fi. Tentukan perintah yang diterima dari kontroler untuk menggerakkan motor ke depan, belakang, kanan, kiri, dan berhenti. Setelah itu, implementasikan kode untuk membaca data dari sensor jika ada, seperti sensor jarak atau sensor penghindar hambatan. Setelah itu uji cobanya, pasang semua komponen ke chassis akrilik sesuai dengan desain yang telah dibuat. Uji coba sistem dengan menjalankannya program yang telah kita buat. Pastikan motor bergerak sesuai dengan instruksi yang dikirimkan dari kontroler jarak jauh. Yang kelima, penyesuaian. Lakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mobil remote kita. Lalu lakukan pemeliharaan rutin pada komponen untuk menjaga agar mobil tetap berfungsi dengan baik. Pastikan selalu berhati-hati saat menggunakan alat dan material. Ingat, dokumentasikan langkah-langkah yang Anda lakukan
secara teliti, dan cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.